Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat agung, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya ketika Allah memberikan kepada kita ad-din, yang di dalam bahasa kita diterjemahkan agama. Ad-din itu salah satu maknanya adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala atau sabilillah. Di dalam Quran surah ketiga, surah Al-Imran ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya din atau jalan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Islam. Dalam surah yang sama pada ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu." Siapa yang mencari-cari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala selain Islam ini, maka tidak akan sampai. Karenanya di antara hal yang patut kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita agama ini sebagai satu-satunya jalan yang akan membuat kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang cukup panjang yang menempati hadis nomor 2 di dalam kitab yang sangat masyhur, kitab Arba'in, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa di antara pilar-pilar agama kita salah satunya adalah iman. Berbicara tentang iman ini yang merupakan pilar tegaknya agama kita, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang atau 60 lebih cabang.
Yang paling tinggi, yang paling utama adalah perkataan La ilaha illallah. Yang paling rendah dan yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Dan di tengah-tengahnya, malu itu termasuk bagian daripada iman. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa paling tidak ada 3 jalan yang dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk kemudian kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, bersifat langkah-langkah praktis, bersifat amal-amal zahiriyah. Sedangkan yang di pertengahan adalah al-haya, adalah rasa malu, adalah karakter, adalah amal yang tidak terlihat di dalam diri kita. Kalau kita urut, yang paling tinggi adalah keyakinan, yang paling kedua adalah karakter, moral atau akhlak, yang paling ketiga adalah amal perbuatan yang mudah untuk kita lihat. Mari kita lihat jalan yang merupakan jalan terakhir, nomor 3, yaitu amal yang terlihat, amal yang mudah kita saksikan. Paling tidak ada 2 alternatif. Yang pertama, boleh jadi 2 orang melakukan amal yang berbeda, tetapi hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama, atau kemudian mereka sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi ada 2 orang melakukan hal yang sama, tetapi hanya satu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tidak sampai. Mari kita melihat alternatif yang pertama, bahwa ada amalan zahiriyah yang dilakukan oleh 2 orang dengan cara yang berbeda, tetapi karena memiliki akhlak yang sama, memiliki keyakinan yang sama, maka walaupun kemudian caranya berbeda, tetap nilainya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pula ada yang amalannya sama-sama sholat misalnya, tetapi akhlaknya berbeda, keyakinannya tidak sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya tidak sama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang sahabat untuk satu keperluan. Begitu sampai di pertengahan jalan, waktu asar kemudian datang. Karena tidak ada air, maka mereka berdua kemudian bersuci dengan cara tayammum. Lalu setelah melakukan sholat asar, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Belum sampai maghrib, mereka kemudian menemukan air. Sahabat yang pertama kemudian berinisiatif untuk mengambil air wudhu, lalu mengulangi sholat. Sedangkan sahabat yang kedua tidak mengulangi lagi sholatnya dan berpatokan pada sholat yang sudah dilakukan pertama kali dengan tayammum. Ketika ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian memberikan penghargaan kepada keduanya. Terhadap orang yang tidak mengulangi salatnya, Nabi SAW mengatakan engkau benar sesuai dengan sunnah. Terhadap orang yang melakukan 2 kali salat, satu dengan tayammum, satu dengan wudu, Rasulullah SAW mengatakan engkau benar, engkau mendapatkan 2 pahala. Mereka melakukan 2 hal yang berbeda, tetapi karena keyakinannya sama, akhlaknya, moralnya sama, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala 2 hal yang berbeda nilainya sama. Kita ini umat Islam, keyakinannya sama.
Akhlak dan moralnya juga sama. Jangan sampai karena perbedaan hal-hal yang furu', hal-hal yang bukan prinsip membuat kita kemudian berpecah. Karena dalam hal amal dimungkinkan terjadi perbedaan. Jangan sampai kemudian kita jatuh pada hal yang kedua. Amalnya sama, namun kemudian keyakinannya berbeda. Akhlak dan moralnya kemudian berbeda. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu nilainya tidak sama. Masyhur dalam sirah Nabawi, ada seorang yang laki-laki melamar seorang perempuan. Lalu perempuan kemudian memberikan syarat, saya akan hijrah ke Madinah, saya akan menerima lamaranmu jika engkau ikut bersama saya hijrah ke Madinah. Lalu hijrahlah laki-laki ini ke Madinah dengan niat untuk kemudian menikahi wanita tadi. Sementara para sahabat yang lain hijrah dari Makkah ke Madinah meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta benda mereka, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kemudian sama-sama berhijrah tetapi kemudian mendapatkan istri, sementara ada yang berhijrah justru kemudian kehilangan harta. Ketika ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu amal yang dilakukan oleh dua orang, amalnya sama. Lalu Rasulullah SAW kemudian bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Bagi yang berhijrah meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya karena Allah Subhanahu wa taala, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang akan dia nikahi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya wanita yang akan dia nikahi. Amalannya sama, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jalan menuju Allah yang kedua adalah moral, adalah akhlak, adalah sikap mental. Dan ini lebih tinggi daripada amal itu. Karenanya kemudian kita diajarkan bahwa walaupun yang engkau sampaikan adalah kebaikan, kalau kemudian engkau tidak mendapatkan waktu yang baik, engkau tidak memiliki cara yang baik, lebih baik hal yang baik itu tidak engkau sampaikan. Kita memiliki ilmu yang baik, tetapi tidak memiliki cara yang baik, tidak menemukan waktu yang tepat, maka lebih baik hal yang benar itu tidak kita sampaikan. Karena kita perlu karakter, kita perlu akhlak kemudian untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Ada orang yang kemudian ilmunya tinggi, kompetensinya banyak, tetapi kemudian karakternya tidak baik, dia tidak akan diterima di mana-mana. Begitulah pula amal kita ini. Amal kita ini harus disempurnakan dengan akhlak yang mulia. Mengapa kita ke masjid disunahkan untuk memakai wangi-wangian? Mengapa di dalam berpakaian kita dilarang untuk berbeda dengan sebagian besar masyarakat? Ini bagian daripada karakter yang di dalam hadits ini digambarkan, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian cabang daripada keimanan kita ini. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap perbedaan amal yang kita lakukan tidak menjadi perpecahan di antara kita. Karena sesungguhnya perbedaan amal yang kita lakukan, jika akhlaknya sama, akidahnya sama, prinsipnya sama, di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diterima, apalagi kemudian disempurnakan dengan akhlak mulia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa
wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ketiga, dan ini menjadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan paling utama, adalah keyakinan, adalah pernyataan, adalah perkataan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak mendapatkan penyembahan, mendapatkan ketundukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kemudian beramal itu bisa menjadi sia-sia, walaupun amalnya kemudian dihiasi dengan sesuatu yang seperti akhlak mulia, namun jika tidak dilandasi keyakinan karena Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dilandasi karena pernyataan la ilaha illallah, maka tidak bermakna apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Presiden kita pertama di Indonesia, Presiden Soekarno, pernah bertanya kepada salah seorang guru besar ilmu tasawuf di Indonesia ini, Profesor Dr. Kadirun Yahya. Presiden Soekarno bertanya, ada hal yang saya belum mendapatkan jawabannya di dalam agama ini. Saya sudah bertanya di dalam negeri, bahkan bertanya kepada ulama-ulama di luar negeri, dan belum ada jawaban yang bisa memuaskan saya. Apa masalah yang kemudian Presiden Soekarno sampaikan? Bahwa kita menyadari bahwa sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bernilai itu membutuhkan effort, membutuhkan usaha, membutuhkan mujahadah yang kuat. Surga itu adalah puncak pendakian seorang yang beriman. Tentu harus dibeli, tentu harus dicapai dengan upaya yang maksimal. Tetapi saya menemukan, kata Presiden Soekarno, ada hadis yang kemudian tidak cocok dengan prinsip itu. Ada hadis yang menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang dikenal pekerjaannya, profesinya sebagai profesi yang fasik, profesi yang rusak agamanya, yaitu seorang pelacur. Tetapi hanya karena dia memberikan minum seekor anjing, lalu kemudian dia mendapatkan surga. Ini memakai prinsip apa? Sementara surga itu membutuhkan effort, membutuhkan mujahadah yang sangat luar biasa, tetapi hanya dengan mujahadah sedikit, itu kemudian seluruh kefasikannya terhapus, lalu kemudian dia mendapatkan puncak daripada pendakian keimanan. Maka Profesor Dr. Kadirun Yahya kemudian mengambil catatan kertas, lalu kemudian memberikan analogi, memberikan perumpamaan kepada Presiden Soekarno bahwa 1 kali 0 berapa? 0. Terus naik 2, 3, 4, 5, nilainya tetap sama. Lalu kemudian ganti pembagian. 1 bagi 0 berapa? 10 bagi 0 berapa? Dan lain sebagainya. Lalu kemudian Profesor Dr. Kadirun mengatakan 0 itu lambangnya ada 2. Lambang bahwa tidak berarti apa-apa, atau kemudian tidak bisa dibatasi karena saking banyaknya. Lalu Profesor Dr. Kadirun Yahya kemudian menjelaskan bahwa kalau ada angka 1, lalu kemudian dikali dengan 0 yang nilainya tidak terbatas, maka walaupun 1, nilainya tetap tidak terbatas. Tetapi jika ada angka sebesar apapun, tapi kalau dibagi dengan angka 0 yang nilainya tidak ada gunanya, maka sebanyak apapun itu tidak akan berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang hanya 1 kecil memberikan makan kepada anjing, memberikan minum kepada anjing, tetapi dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ucapan qaulu la ilaha illallah, maka itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Lalu dosa yang sebenarnya di sisi Allah tidak ada apa-apanya, itu akan dihapus secara otomatis. Adapun orang yang mungkin sudah bermujahadah sedemikian rupa, tetapi itu dia lakukan bukan karena yang tidak terbatas, justru dia membagi amalannya, dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia sholat, di sisi yang sama dia berharap kepada dunia ini, dia berharap kepada sesama makhluk, dia duakan Allah Subhanahu wa taala, dia bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan daripada iman yang paling tertinggi,
yaitu qaulu la ilaha illallah. Sedikit apapun amal kita, kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya tidak terbatas. Tetapi sebanyak apapun yang kita miliki, tetapi kita menduakan, mensekutukan, membagi Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah tidak akan berarti apa-apa. Semoga kita semuanya diberikan anugerah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kekuatan untuk kemudian kita melandasi setiap amal perbuatan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indahnya akhlak kita, indahnya moral kita itu juga didasarkan qaulu la ilaha illallah. Dengan itu agama yang kita yakini akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih mudah untuk kita lakukan. Dan sebagaimana pesan takwa yang disampaikan setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali di dada kalian, di amal kalian, di akhlak kalian telah kalian pasrahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la maitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.